Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang ketiga ya, pahlawan tak terduga. Boni menggaruk-garuk kepalanya, rambutnya berantakan. Sudah 10 menit Boni berkeliling kelas, dari satu meja ke meja lain. Isi tasnya pun berantakan di atas meja. Pensilnya hilang. Boni hanya membawa sebatang pensil ke sekolah. Sekarang pensil itu hilang, padahal sebentar lagi ulangan matematika akan dimulai. Bagaimana ini? Boni berkeliling mendatangi teman-temannya. Ia ingin meminjam pensil, tetapi teman-temannya menolak. Mereka hanya membawa pensil yang cukup bagi mereka. Lagi pula, teman-teman kesal dengan Boni. Ia jarang membawa alat tulis dari rumah, hanya mengandalkan pinjaman dari teman-temannya. Lalu menghilangkan pensil pinjamannya entah kemana. Boni tidak bertanggung jawab. Hari itu muka Boni yang memelas tidak dihiraukan oleh teman-temannya. Gawat, jika Pak Halim tahu Boni tidak siap, pasti ia tidak diizinkan mengikuti ulangan matematika. Tidak membawa alat tulis bisa dianggap tidak siap mengikuti ulangan. Boni terduduk lemas di mejanya. Ia tahu ini akibat keteledorannya sendiri. Boni bingung bagaimana nanti harus menjawab pertanyaan Pak Halim. Tiba-tiba ada tangan menyentuh punggung Boni. Tangan Bima. Ia menyodorkan sebatang pensil. Ini kamu boleh pinjam pensilku. Aku membawa pensil lebih hari ini, katanya. Boni terdiam. Boni ragu untuk mengambil pensil itu, tetapi Bima sudah meletakkannya di atas meja. Boni malu. Boni sering mengejek Bima. Tubuhnya kecil, tak banyak bicara, walaupun ia pandai. Ia hanya diam tak membalas ketika Boni terus-terusan mengejeknya. Hari ini Boni yang terdiam. Bima yang sering diejeknya menjadi penyelamatnya. Boni bisa mengikuti ulangan matematika karena Bima, pahlawan tak terduga, oleh Santi Hendriati. Baik, kisah yang keempat ya. Ini apa nih? Seorang pedagang. Pahlawan tak terlihat. Jadi ini kisahnya tentang pahlawan hebat ya. Pahlawan tak terlihat. Siang ini terik sekali, panas matahari terasa membakar kulit. Pak Ahmad memikul dagangannya dengan lemas. Ia berjalan menyeret kaki, peluh bercucuran membasahi dahi dan tubuhnya. Panas sekali. Pak Ahmad melirik dagangannya sekilas, masih banyak. Tak kuat lagi kaki Pak Ahmad melangkah untuk menjajakan pisang di pikulannya. Terus melangkah dengan berat. Pak Ahmad melihat sebatang pohon besar yang rimbun di pinggir jalan. Akhirnya ada tempat untuk berteduh sejenak. Aku harus beristirahat agar kuat berkeliling lagi menghabiskan daganganku, katanya dalam hati. Pak Ahmad meletakkan dagangannya di bawah pohon itu. Ia minum air yang tersisa di botolnya, meluruskan punggungnya yang pegal, lalu membaringkan diri di samping pikulannya. Tak lama kemudian, ia pun tertidur lelap pulas. Menjelang sore, langit mulai bersahabat. Terik matahari mulai mereda. Pak Ahmad terbangun dari tidur pulasnya. Segar dan bugar tubuhnya. Keringatnya menguap, lelahnya pun lenyap. Sambil duduk bersandar di batang pohon rimbun itu, Pak Ahmad mengucap dalam hati, "Terima kasih kepada siapapun. Wahai engkau yang menanam pohon rindang ini, tanpa jasamu aku pasti lemas, tak henti berjalan di bawah terik matahari. Terima kasih untukmu, pahlawan tak terlihat." Lalu Pak Ahmad berdiri memanggul pikulannya. Ia berjalan lagi dengan semangat. "Pisang, pisang!" teriaknya keras. Luar biasa ya, pahlawan tak terlihat. Selanjutnya, judulnya adalah Ia Hanya Seorang Ibu. Ketika libur sekolah, aku selalu berjalan-jalan pagi di sekitar taman kota. Aku senang menghabiskan waktu di sana.
Jika lelah, aku biasanya duduk saja di pinggir jalan, mengamati orang lalu lalang di bawah pohon-pohon rindang. Aku perhatikan setiap pagi ada seorang ibu yang rajin menyapu daun-daun yang berserakan di bawah pohon. Ia menyapu dari ujung jalan satu hingga ujung jalan yang lain. Daun yang disapunya lalu dikumpulkannya di bawah pohon rindang. Nanti daun itu akan terpanggang panas matahari, lalu tersiram hujan terus-menerus, lalu tumpukan daun akan hancur menjadi humus. Ibu penyapu daun selalu berpakaian yang sama, kaos putih, sarung batik, dan caping. Gambarnya nggak sesuai ya. Hanya itu, ia tidak mengenakan pakaian seragam dari dinas kebersihan jalan. Walaupun tak pernah bertanya, aku mengira pekerjaan sesungguhnya memang bukan penyapu jalan. Aku mengira ia hanyalah seorang ibu yang peduli dengan lingkungannya. Seminggu kemudian, aku menemukan jawaban atas perkiraanku. Ketika akan membeli sebungkus nasi uduk di taman kota, aku bertemu dengan si ibu penyapu daun. Ternyata, ibu penyapu daun adalah pedagang minuman di taman kota. Ia berjualan ditemani anak laki-lakinya. Ketika sempat, ia meninggalkan sejenak dagangannya untuk menyapu daun-daun di bawah pohon rindang. Aku tertegun, kagum pada si ibu. Tidak ada yang membayarnya untuk menyapu daun-daun yang terserak di bawah pohon. Ia hanya seorang ibu yang peduli pada kebersihan lingkungannya. Ia hanya seorang ibu yang mau berbuat lebih untuk lingkungannya. Ditulis oleh Santi Hendrieti. Luar biasa ya. Itu mungkin beberapa kisah yang bisa Bu Ana kisahkan kepada anak-anak sekalian di hari Jumat ini ya. Semoga semakin menambah semangat di hari Jumat ini. Jadi anak-anak nanti menyetor hafalan kepada Pak Ulin atau Bu Uni begitu. Kemudian mendengarkan kisah Bu Ana ini, dan selanjutnya anak-anak menuliskan kisah bebas begitu ya. Cerita apa saja, satu kisah tentang pahlawan, bebas begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillahirobbilalamin, tetap sehat, tetap semangat, dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar anak-anak, selamat berlibur ya, besok hari Ahad gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap semangat.